sekalian, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sabar. Wanita yang sabar insya Allah adalah wanita yang termasuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak wanita yang gak sabar, tapi banyak juga wanita yang sabar. Wanita yang sabar saat suami tidak punya uang, apalagi di zaman yang sedang sulit, ekonomi semakin pailit, semuanya serba sulit. Bahkan kadang-kadang wanita tidak kuat dengan ujian ekonomi. Banyak ujian ekonominya bagi wanita. Saat wanita itu sabar, nggak dikasih uang sama suami, tetap sabar. Mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hakikat rizkinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari manapun, jikalau tidak dari suami, maka dari yang lainnya akan datang rizki kepadanya. Tapi kalau mau minta rizki sama Allah, mintanya sama Allah, tetapi ngomongnya di kuping suami, biar suami tahu kalau misalkan istri nggak punya duit. Ya Allah, saya minta rizki darimu, tapi suami di kupingnya dekat. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, inilah kesabaran berbuah sorga. Maka lawannya kesabaran adalah marah. Kalau istri sering marah, kalau perempuan sering marah, bukan sorga tapi neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la taghdab, jangan kau marah. Kalau kau tidak marah, lakal jannah, niscaya Allah akan disiapkan buat kamu. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi kriteria wanita yang bakal masuk surga? Dijelaskan di dalam hadisnya, ini nanti wanita yang bakalan masuk surga, bahkan wanita ini disuruh pilih dari mana, pintu mana saja yang kau mau masuk surga, silahkan pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza shallatil mar'atu khamsah, ketika wanita itu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Masya Allah. Kenapa Rasulullah SAW menggambarkan sholat yang 5 waktu? Jaminan untuk seorang wanita itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena wanita itu ujiannya banyak di dalam sholat. Ada nyusuin anak, ujian buat seorang ibu yang wanita, seorang istri. Ketika kemudian bisa mengatur waktunya antara waktu sholat dengan menyusui anaknya, maka ini akan menjadi terbaik buat wanita itu, predikatnya di hadapan Allah. Tetapi ketika tidak bisa mengaturnya, ini akan buruk. Bisa jadi akan mendatangkan kemurkaan saat kemudian sholatnya dilalaikan. Dan itu Allah hitung. Saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi sholat, kadang-kadang datang waktu sholat, ada sinetron, nonton sinetron, enggak sholat. Harusnya datang sholat, datang waktu sholat. Yang main handphone, matikan. Yang nonton TV, matikan. Yang lagi ngobrol, matikan. Semuanya dimatikan. Bergegas, bersegera untuk menunaikan sholat. Seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, kalau bisa berjamaah dan harusnya berjamaah, maka ini dia akan ditempatkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya apa, saudaraku sekalian? Yang berikutnya adalah wasamat syahroha. Dia melaksanakan puasa di bulannya, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, saudaraku sekalian, wanita
itu ujian besar juga adalah puasa. Kenapa? Karena setiap bulan dia itu ada rukhsah, yaitu datang bulan. Bighalibnya biasanya itu adalah seminggu jumlahnya, atau 1 pekan lamanya, 7 hari, dan itu sudah biasa. Tapi terkadang ada wanita yang meremehkannya. Bahkan ketika kemudian meremehkannya itu, dia tidak sadar dan begitu terbiasa setiap bulan. Padahal dia sudah suci, tetapi dia belum untuk bersih-bersih. Dan ketika dia belum bersih-bersih, berarti itu dihitung suci oleh Allah, tapi dia tidak melaksanakan sholat, dan itu perbuatan yang dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku sekalian, ada banyak lagi yang kemudian menjadi kriteria wanita yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah wa'ata'at zaujaha. Wanita yang masuk surga adalah wanita yang taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Suaminya mau berangkat kerja, izinkan. Bahkan bukan hanya diizinkan, didoakan. Jangan suami berangkat kerja, dilarang. Gak usah berangkat kerja. Suami mau ke masjid, laksanakan, silahkan saja. Bahkan disuruh. Itu istri yang solehah, istri yang baik. Jangan dilarang. Ini kadang-kadang suami mau ke masjid subuh-subuh, nggak dikasih. Gak usah ke masjid, masih dingin, tidur lagi aja. Astagfirullahaladzim. Jangan. Biarkan suami itu, izinkan suami itu. Dengan memberi izin itu, artinya adalah istrinya sangat taat kepada suaminya. Bahkan saudaraku sekalian, insya Allah, kalau misalkan istri kita, kalau misalkan para wanita itu taat kepada suaminya, jangankan diminta, suami tidak diminta pun akan diberikan sesuatu yang dapat menyenangkan istrinya, yang dapat menyenangkan perempuannya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, yang terakhir, wanita yang masuk surga adalah wanita yang wahafizat farjaha, wanita yang bisa menjaga kemaluannya. Artinya wanita yang tidak pernah selingkuh oleh siapapun dan sama siapapun. Saudara sekalian yang berbahagia, demikianlah, semoga dari hal-hal inilah yang kita ketahui agar wanita-wanita itu bisa masuk surga. Insya Allah kita bisa mengambil pelajarannya. Dan semoga istri-istri kita semuanya, perempuan-perempuan, anak-anak perempuan kita termasuk adalah orang-orang yang min ahlil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qulil haqqa walau kana murran. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.